pada saat kita nanti sewaktu-waktu diberikan kesempatan mendapatkan sebuah jabatan untuk memimpin di suatu wilayah, anggap saja sebagai seorang Kapolres, sepengalaman kami sebagai Kanit, Kasat ataupun Kabakop, selalu saja ada tendensi, atensi dan intervensi baik dari kanan kiri ataupun dari pihak atas sekalipun. Kami mohon izin Prof, bagaimana upaya, langkah atau kiat-kiat yang bisa kami terapkan agar kami bisa bertahan di terpaan budaya organisasi yang sulit untuk berubah, maupun dari tendensi dan atensi ataupun intervensi tadi, agar nilai-nilai integritas tidak tergeser atau tidak berubah saat kami menjadi pemimpin yang transformatif. Demikian Prof yang dapat kami tanyakan. Pak Riki itu tanya bagaimana ya agar kita kokoh dari berbagai intervensi. Banyak kok yang kokoh ini. Di sini nih jenderal-jenderal yang ada di sini saya kenal adalah orang-orang yang kokoh juga dari intervensi. Gini saudara, saudara harus kokoh bertahan pada prinsip. Karena apa? Karena keadaan itu akan berputar. Saudara mungkin tidak enak diintervensi. Oh, sekarang kok gini-gini, saya terpojok ya. Ya saudara bekerja aja baik-baik dulu. Nanti pada saatnya akan terjadi perputaran. Tidak ada sesuatu yang statis. Apalagi ini negara demokrasi tadi. Demokrasi menghendaki perputaran kekuasaan dan menghendaki pemencaran kekuasaan. Mungkin setahun, 2 tahun orang bisa beku, gedetem di situ, tapi pada saatnya lewat. Nah kalau sudah lewat nanti sanksi otonom itu akan muncul kepada siapapun. Lalu dia akan mengatakan, apa sih yang saya lakukan sekarang kemarin tuh tidak ada gunanya nih semua. Saya sudah sendiri dan tidak punya jabatan, tidak ada teman. Itu penyesalan mulai muncul, rasa takut mulai muncul, penyakit bermunculan, rumah yang besar dulu disediakan anak saya di kamar ini, anak saya kamar, anaknya udah sendiri-sendiri tidak mau datang juga. Akhirnya apa? Akhirnya nyewa orang untuk menjaga dia, anaknya sendiri yang dulu dibangga-banggakan juga tidak datang. Kan ada tuh puisi yang menggambarkan apa tadi Pak diberi gambaran Pak Habibie, tapi itu bukan Pak Habibie, itu buatan tapi bagus gitu. Apa gunanya saya menumpuk ini semua? Anak-anak sudah tidak ada, apa guna harta, apa guna gambar-gambar yang mahal ini semua? Tidak ada, saya sudah sendiri. Istri sudah tidak ada. Terus mau apa? Tidak ada. Nah, itu saudara. Sadari keadaan akan berputar. Saudara akan menuju ke suatu tempat di mana merasa tidak ada gunanya kecuali saudara berbuat baik sekarang. Suatu saat. Dan orang jangan sombong ketika sedang berkuasa, akan jatuh. Itu orang tahu enggak? Orang yang baru nih, baru dijadikan tersangka ini, Dirjen Pajak. Itu udah 15 tahun pensiun, diperiksa lagi jadi tersangka. Ada rumah mantan Dirjen Pajak ini, hari ini nih saya baca, digeledah kemarin oleh Kejaksaan Agung. Udah pensiun. Hati-hati kalau sedang memimpin. Sesudah pensiun pun dikejar. Dan ketika tidak ketangkap, ketakutan tuh selalu ada sebelum ditangkap. Itulah sanksi otonom. Oleh sebab itu pendekatannya harus moral. Ketahanan, ketangguhan, menyadari bahwa saya akan bertugas dengan baik. Kalau sekarang saya sedang berbuat baik lalu diisolasi, tidak apa-apa. Pada saatnya ini, ingat saya bicara ini hari ini di sini. Suatu saat saudara akan melihat akan terjadi perubahan. Di mana orang yang tadinya sewenang-wenang tidak akan lagi bisa sewenang-wenang. Itu udah biasa.